Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asista Raya, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jayapura dari instansi SMP Negeri 1 Nimboran. Kali ini saya bersama dengan Pak Chandra. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Nimboran. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Chandra? Alhamdulillah baik. Oke, Pak. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya baik. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Tujuan diadakan supervisi ini ialah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses belajar mengajar yang Bapak lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini. Tujuannya ialah agar pembelajaran nanti lebih siap sehingga Bapak bisa percaya diri dan memberikan pelajaran yang terbaik kepada anak-anak murid kita. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Chandra. Yang pertama ialah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada observasi kali ini? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran pada observasi kali ini ada dua. Yang pertama, membedakan definisi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, mendeskripsikan tahap pembelahan sel dan dari zigot menjadi embrio pada manusia. Baik, saya ulas kembali Pak ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, membedakan definisi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua ialah mendeskripsikan tahap pembelahan sel dari zigot menjadi embrio pada manusia. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua Pak, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai ialah yang seperti apa? Untuk area perkembangan ada dua Ibu. Yang pertama pengetahuan dan yang keduanya itu keterampilan. Yang pengetahuan itu meliputi kemampuan siswa mendefinisikan tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, dan untuk keterampilannya siswa mampu menyusun dan mempresentasi hasil diskusi mereka tentang fase-fase perkembangan embrio. Baik, jadi area pengembangannya ada dua Pak ya, ada bagian pengetahuan dan keterampilan. Bagian pengetahuannya yaitu kemampuan siswa mendefinisikan pertumbuhan dan keterampilannya. Keterampilannya menyusun tahap embrio, tahap perkembangan. Menyusun tahap perkembangan dan mempresentasikan di depan kelas, begitu Pak ya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga Pak, lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran di dalam kelas? Misalnya metodenya seperti apa, media pembelajarannya yang bagaimana, kemudian strategi pembelajarannya juga. Baik Bu, untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran Jigsaw dengan model pembelajaran terdiferensiasi dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan presentasi, yang dimana terdiferensiasinya ini pada tahap proses, yang dimana saya menggunakan media-media tambahan seperti Infokus buat anak-anak yang memiliki kecenderungan belajar menggunakan visual, kemudian audio ceramah atau ceramah yang biasa yang diminati anak-anak yang lebih lebih suka mendengarkan daripada menonton dan sebagainya. Iya. Dan kinestetik terakhir diskusi untuk anak-anak yang memiliki keinginan lebih banyak diskusi daripada mendengarkan atau menonton sesuatu. Oke, wah berarti menarik Pak ya pembelajarannya, karena Bapak menggunakan berbagai macam cara agar anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Salah satunya yaitu dengan metode diskusi, kemudian strategi pembelajarannya juga menggunakan Jigsaw.
kemudian menggunakan diferensiasi pula. Iya. Oke, Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Misalnya di kelas berapa, jam ke berapa? Untuk jamnya harinya itu di hari Kamis dan hari Senin di jam ke-3, ke-4, dan 5, ke-6 untuk kelas 9B dan 9C. Oke, karena ada 2 hari dan 2 kelas, berarti kita pilih salah satu saja Pak ya. Sabu Berarti kita hari Kamis Pak ya, Ya. di kelas 9C. Oke, baik Pak. Saya akan datang di kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas, untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti pada hari Kamis di kelas 9C. Oke, Pak. Nah, setelah Bapak menjalani kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Oke, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi kita hari ini, Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kali ini? Oke, baik Bu. Apa yang saya dapatkan? Yang pertama, satu, tentu saya lebih siap untuk masuk ke kelas dan untuk mengajarkan materi yang akan saya ajarkan. Kesiapan itu meliputi satu yang utama, yaitu materi yang ingin diajarkan, kedua media yang digunakan, dan yang terakhir kesiapan tentang lembar kerja, kira-kira apa yang akan mereka diskusikan ketika pembelajaran sedang berlangsung nanti. Oke, baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan saya. Sampai jumpa di hari Kamis nanti di kelas 9C ya Pak. Salam sehat selalu. Amin. Baik, demikianlah percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai berjumpa di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asista Raya, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jayapura. Kali ini saya bersama dengan Pak Chandra sebagai guru yang telah diobservasi. Selain itu, saya juga bersama dengan Pak Yanto Jaya. Beliau adalah pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Bagaimana kabarnya Pak Chandra, Pak Rianto? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Pak Chandra. Di percakapan observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang sudah Bapak lakukan selama pembelajaran di dalam kelas, dengan tujuan mengevaluasi proses belajar mengajar yang tadi Bapak sudah lakukan. Kita langsung ke pertanyaannya Pak ya. Pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah diobservasi? Bisa diceritakan kembali? Kalau untuk perasaan saya sih tentunya sangat senang ya Mem. Soalnya dengan adanya observasi ini bisa memperbaiki kira-kira pembelajaran saya itu kurangnya gimana, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Mungkin ada masukan-masukan dari
teman-teman tentang bagaimana pembelajaran saya. Mungkin itu sih perasaan saya bagaimana. Baik, jadi setelah adanya observasi ini menurut Pak Chandra itu bisa dijadikan perbaikan di mana kekurangan-kekurangan yang Pak Chandra alami sehingga mendapat masukan dari rekan-rekan gitu Pak ya. Kemudian Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Lalu tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan tadi? Untuk area pengembangan yang pertama untuk murid nih ada keterampilan bagaimana cara mereka untuk menjelaskan materi yang sedang saya ajarkan atau materi yang topik pembelajaran yang sedang berlangsung, kemudian terkait pengetahuan untuk menguji bagaimana sih kemampuan mereka memahami materi yang sedang diajarkan. Sedangkan untuk area pengembangan bagi saya sendiri itu terkait dengan kontrol kelas yang sekiranya bagaimana sih pengontrolan kelas yang baik dalam pembelajaran itu, mungkin seperti itu. Baik, jadi area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan ialah keterampilan untuk murid, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Kemudian untuk Pak Chandra sendiri ialah pengelolaan kelas, begitu ya. Baik, menurut Bapak sudah sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau untuk melihat progres keberhasilannya sih sekitar 80%. Soalnya karena ada 1-2 anak yang dirasa ada yang pengetahuannya kurang, ada yang keterampilannya kurang. Baik, jadi sudah menurut Bapak sudah ada peningkatan ya daripada pada saat kegiatan pada saat percakapan praobservasi kita yang lalu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak, menurut Bapak apa sih kendala-kendalanya yang dihadapi saat proses belajar mengajar di kelas tadi dan kira-kira rencana kedepannya apa? Oke, untuk kendalanya mungkin yang lebih terasa itu kurangnya rasa tanggung jawab. Soalnya ada beberapa anak yang diberi tugas, oh kamu nanti minggu depan membawa ini ya, tetapi pada hari hanya mereka itu tidak masuk dengan alasan sakit atau mungkin karena ada kendala lain sehingga mereka tidak dapat datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Dan untuk rencana kedepannya yang pertama saya akan mencoba mengembangkan penerapan budaya positif yang lebih lebih ekstra dibandingkan dengan yang tadi. Yang kedua, penerapan pembelajaran diferensiasinya mungkin saya lebih tekankan lagi. Ketiga, mencoba melakukan penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, pemberian motivasi dan refleksi pada kegiatan itu. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Jadi yang Bapak lakukan ialah kedepannya ingin meningkatkan lagi terkait tentang budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian menekankan lagi pembelajaran sosial emosional dan juga pemberian refleksi dan motivasi pada kegiatan akhir pembelajaran. Oke, mudah-mudahan solusi yang tadi Bapak sampaikan dapat berhasil dan saya tunggu cerita-cerita menarik berikutnya Pak ya. Siap. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana yang tadi Bapak sudah sampaikan? Untuk perencanaannya saya akan melakukan pada bulan Juli sampai Agustus tahun ini 2024. Baik Pak, dari pengamatan yang saya sudah lakukan, saya melihat Bapak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alur RPP-nya. Kemudian Bapak juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memutarkan video untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar audiovisual dan juga memberikan aktivitas menggunting dan menempel gambar-gambar yang berkaitan dengan materi, yaitu perkembangbiakan zigot Pak ya. Iya, dan pada aktivitas tersebut dilakukan dalam kelompok. Saya juga melihat bahwa Bapak menyelipkan kegiatan pembelajaran sosial emosional tadi seperti berdoa, kemudian mengajak anak-anak kerjasama dalam kelompok. Demikian Pak percakapan pasca observasi kita kali ini. Berikutnya saya ingin beri kesempatan kepada Pak Rianto
sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi kali ini. Baik, selamat siang Pak Chandra. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih atas percakapannya yang sangat luar biasa, khusus pada Ibu Asista sebagai calon penggerak angkatan 10. Dari yang saya amati tadi, Ibu tadi sudah melakukan pasca observasi dari kunci, tadi sudah menyampaikan tujuan, ya, menanyakan tujuan, dan secara memang dengan kalimat tidak apa tujuan, tetapi dari jawaban yang disampaikan oleh rekan bicara itu tadi menyampaikan bahwa tujuannya supaya perbaikan ya. Kemudian juga tadi sudah ada pengembangan yang perlu diperhatikan. Kemudian yang sisa juga tadi sudah mengidentifikasi ya apa saja yang dilakukan, apa saja yang permasalahan yang dialami oleh rekan kerja pada saat observasi, dan juga sudah ada rencana aksi yang disampaikan tadi. Jadi secara keseluruhan teknik coaching yang dilakukan untuk kegiatan pasca ini sudah baik, sudah sesuai dengan plan kita. Harapannya teknik ini atau kegiatan ini tidak hanya sampai di saja, tetapi dapat dikembangkan di daerah sejawat yang lain di sekolah, dan ini juga bisa berbagi kepada teman-temannya, tidak hanya sebagai pengumuman tugas, tapi akan dilakukan selanjutnya di sekolah SMP Negeri 1 Timur. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rianto atas tanggapan dan umpan baliknya terkait percakapan pasca observasi kita kali ini.